Halo, selamat datang di video penjelasan mengenai algoritma genetika dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digunakan untuk optimasi penjadwalan shift jaga dokter di IGD. Sebelum menjelaskan, nama saya Felix Octavian yang sedang menempuh pendidikan informatika di Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ini merupakan poster yang saya buat dari suatu jurnal yang berjudul Optimasi Penjadwalan Shift Jaga Dokter di IGD menggunakan algoritma genetika yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Malang. Berikut ini merupakan informasi mengenai pembuat jurnal penelitian ini. Oke, yang pertama, what? What di sini merupakan apa yang dilakukan atau diteliti dalam penelitian ini, yaitu shift kerja dokter untuk mengoptimasi dan membuat kombinasi terbaik dalam jadwal jaga dokter di IGD. Maka dibuat sistem penjadwalan shift jaga dokter di IGD yang menggunakan algoritma genetika. Yang kedua, who di sini merupakan subjek penelitian, yaitu dokter dan pasien. Dokter yang termasuk dalam shift kerja 24 jam dan pasien yang dirawat di IGD. Ketiga, when di sini merupakan kapan diperlukannya dokter dalam shift kerja, yaitu 24 jam 7 hari atau dapat dikatakan setiap hari. Yang keempat, where di sini rumah sakit atau IGD di Malang. Where di sini merupakan di mana terjadinya atau diterapkan penelitian yang ada di jurnal ini, yaitu di rumah sakit, khususnya IGD atau emergency room. Yang kelima, why di sini merupakan alasan mengapa dilakukan penelitian ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan shift kerja dokter yang diperlukan setiap saat untuk pertolongan darurat yang dapat terjadi kapan saja. How di sini merupakan cara yang dipakai untuk melakukan penelitian, yaitu dengan mengaplikasikan algoritma genetika ke dalam shift kerja dokter. Nah, di bawah ini merupakan hasil dari jurnal penelitian tersebut. Perancangan optimasi shift kerja dokter menggunakan algoritma genetika. Yang pertama, yaitu flowchart. Flowchart atau diagram alir perancangan optimasi penjadwalan shift jaga dokter. Proses pertama yang dilakukan dalam flowchart ini adalah inisialisasi populasi. Yang kedua, dilakukan reproduksi crossover. Crossover di sini merupakan operator crossover atau persilangan yang merupakan operator dari algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom baru. Proses ini dilakukan dengan menukar sebagian informasi pada kromosom pada induk pertama dengan informasi dari kromosom induk kedua. Nah, setelah dilakukan reproduksi crossover, dilakukan juga reproduksi mutasi. Operator mutation atau mutasi berperan untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi akibat proses seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak muncul pada inisialisasi populasi. Setelah dilakukan reproduksi mutasi, dilakukanlah perhitungan fitness. Setelah itu, proses seleksi. Proses seleksi di sini menggunakan metode elitism, merupakan proses seleksi dengan mengambil kromosom terbaik, individu terbaik dari generasi terakhir dibawa tanpa perubahan ke yang berikutnya. Di samping kanan ini merupakan langkah-langkah algoritma genetika secara umum. Langkah-langkah algoritma genetika ini dapat dikatakan sama saja dengan flowchart atau diagram alir ini. Langkah pertama yaitu tentukan domain variabel bermasalah sebagai kromosom dengan panjang yang tetap. Lalu, tentukan ukuran populasi kromosom N. Setelah itu, tentukan probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Langkah kedua, tentukan fungsi yang akan digunakan untuk menghitung fitness dari kromosom individu dalam domain yang bermasalah. Fungsi ini menetapkan dasar untuk memilih kromosom yang akan dikawinkan selama reproduksi. Langkah ketiga, secara acak menghasilkan populasi awal kromosom. Setelah itu langkah keempat ini menghitung nilai fitness setiap kromosom individu. Lalu langkah kelima, pilihlah sepasang kromosom untuk dikawinkan dari populasi saat ini. Kromosom induk dipilih sesuai dengan nilai fitness mereka. Kromosom yang memiliki nilai fitness paling tinggi memiliki probabilitas tinggi untuk dipilih daripada
kromosom yang bernilai fitness rendah. Setelah itu langkah ke-6. Langkah ke-6 buat sepasang kromosom keturunan dengan menerapkan operator genetik, crossover, dan mutasi. Yang kedua ini. 1, 2. Setelah itu langkah ke-7. Tempatkan kromosom keturunan yang dibuat ke dalam populasi baru. Setelah itu langkah ke-8. Ulangi langkah 5 hingga ukuran populasi kromosom baru menjadi sama dengan ukuran populasi awal yang sudah ditentukan dari langkah 1 tadi. Setelah itu langkah 9. Langkah 9 ganti populasi kromosom awal atau induk dengan populasi yang baru atau keturunan. Langkah ke-10, lanjutkan ke langkah 4 dan ulangi prosesnya sampai kriteria terminasi terpenuhi. Lanjut ke bagian kiri yang ini. Yang bagian kiri ini merupakan hasil dari penelitian jurnal ini. Yang pertama, dilakukan pengujian pop size. Pengujian nilai pop size yang bertujuan untuk mencari nilai pop size terbaik dari banyaknya percobaan yang telah dilakukan. Pengujian ini dilakukan terhadap 10 nilai pop size, yaitu 10, 20, 30, 40, sampai 100 di sini. Setelah itu, dengan rata-rata fitness yang cukup rendah pada percobaan nilai pop size 10. Kemudian rata-rata fitness meningkat tajam pada percobaan nilai pop size 40. Di sini. Setelah itu, nilai turun kembali dan pada nilai pop size 60 hingga 100, rata-rata nilai fitness telah mengalami kestabilan atau konvergensi nilai fitness. Semakin tinggi nilai pop size yang diujikan, maka kecenderungan nilai fitness untuk meningkat semakin tinggi juga. Langkah kedua. Langkah kedua merupakan pengujian generasi. Pengujian nilai generasi ini bertujuan untuk mencari nilai generasi yang terbaik. Pengujian nilai generasi ini dilakukan terhadap 10 nilai jumlah generasi, yaitu 50, 100, 150, 200, sampai 500. Dengan rata-rata fitness yang cukup rendah pada percobaan nilai generasi 50. Kemudian rata-rata nilai fitness meningkat terus-menerus hingga generasi 200. Setelah itu, pada nilai generasi 200 hingga 500, rata-rata nilai fitness telah mengalami kestabilan atau konvergensi nilai fitness. Semakin tinggi nilai generasi yang diujikan, maka kecenderungan nilai fitness untuk meningkat semakin tinggi juga. Langkah ketiga, yaitu pengujian nilai CR dan MR. CR merupakan crossover rate dan MR merupakan mutation rate. Memiliki tujuan untuk mencari nilai crossover rate dan mutation rate yang terbaik. Pengujian nilai crossover rate dan mutation rate ini dilakukan terhadap 11 nilai jumlah CR dan MR. Sebanyak 10 kali percobaan dengan memakai nilai hasil dari pop size terbaik dari pengujian nilai pop size sebelumnya, yaitu 40. Serta nilai generasi terbaik dari pengujian nilai generasi sebelumnya, yaitu 350. Jika nilai CR terlalu rendah dan nilai MR terlalu tinggi, maka algoritma genetika tersebut tidak bisa mengeksplorasi ruang pencarian secara efektif. Dan sebaliknya, apabila nilai CR terlalu tinggi dan nilai dari MR terlalu rendah, maka algoritma genetika akan memiliki kesempatan eksplorasi ruang pencarian yang semakin sempit. Setelah itu, langkah keempat. Langkah keempat ini analisis global. Analisis global adalah pengujian akhir yang dilakukan untuk menguji nilai parameter terbaik dari pengujian masing-masing parameter yang telah dilakukan sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa optimal sistem dalam menentukan proses penjadwalan si jaga dokter. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai hasil fitness dari data real yang didapatkan dari rumah sakit, yang di sini data real dari rumah sakit, dengan data yang dihasilkan oleh sistem, yang ini. Di dalam pengujian ini, data yang diambil dari sistem menggunakan nilai pop size sebesar 40, banyaknya generasi 350, dan nilai CR serta MR adalah 0,7 dan 0,3. Dapat dilihat bahwa nilai fitness pada sistem lebih tinggi 3000,419 daripada nilai pada data real yang diberikan oleh rumah sakit.
Maka dari itu, sistem optimasi penjadwalan jaga dokter di IGD ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan jadwal jaga dokter IGD di rumah sakit. Di bawah ini merupakan daftar pustaka yang digunakan peneliti untuk membuat jurnal penelitian ini. Oke, cukup sampai sini saja penjelasan saya mengenai algoritma genetika yang digunakan untuk optimasi penjadwalan shift jaga dokter di rumah sakit, khususnya di IGD. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.